Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya dalam rangka memenuhi tugas akhir pada mata kuliah kecerdasan buatan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Tasya Safira dengan NPM 231506124 dari kelas PSTID. Pada video ini saya akan menjelaskan dua implementasi teknik AI yang telah saya kerjakan. Yang pertama itu ada reasoning forward chaining, yang dimana digunakan untuk sistem pakar dalam menentukan jurusan berdasarkan minat dan bakat siswa. Yang kedua itu ada decision tree, sebagai bagian dari supervised learning untuk memprediksi kelulusan siswa berdasarkan data nilai dan atribut lainnya. Pada video kali ini akan mencakup penjelasan struktur program, logika kerja program, serta hasil visualisasi dan evaluasi model. Saya juga akan mendemonstrasikan cara penggunaan program dan memberikan prestasi dan hasil prediksi. Baiklah, di sini pertama-tama kita mulai dari implementasi pertama, yaitu forward chaining dari reasoning. Nah, pertama, di sini dari baris pertama sampai baris ke-13, ini kan ada fakta deskripsi, yang dimana pada baris ini mendeskripsikan sebuah dictionary atau library bernama fakta descripts, yang berisi kode fakta dari F1 sampai F12, yang dimana dengan deskripsi ini minat dan bakat calon siswa itu. Library ini juga digunakan untuk menampilkan daftar fakta yang bisa dipilih pengguna. Jadi, tanpa perlu membaca source code pada output nanti bisa membaca di output-nya juga, akan tampil di output-nya juga. Pada baris 16 hingga 20 ini terdapat definisi rules, dictionary rules, yang memuat aturan-aturan dalam bentuk pasangan kode jurusan dari jurusan 1 hingga jurusan 2 atau yang disebut rules 1 hingga rules 2 dengan himpunan fakta yang menjadi syarat untuk jurusan tersebut. Misalnya jurusan 1, ini membutuhkan fakta 1, fakta 3, dan fakta 8. Terus, pada baris ke-23 hingga baris 27 atau 28, ini terdapat jurusan deskripsi, yang dimana ini menyimpan keterangan lengkap dari masing-masing kode jurusan. Jurusan 1 hingga jurusan 2, 3, 4. Apa aja cangkupan dari jurusan 1 ini. Dapat dilihat bahwasan akan ditampilkan sebagai hasil akhir sistem demo rekomendasi. Yang ketiga, yang selanjutnya itu pada baris 30 hingga 32 itu terdapat menampilkan daftar minat dan bakat. Nah, jadi pada outputnya ini akan menampilkan daftar minat dan bakat ke layar. Kemudian untuk kode for yang menampilkan semua kode dan deskripsi minat atau bakat dari fakta deskripsi ini. Terus akan di-print kodenya, kode fakta ini. Pada baris ke-34, ya pada baris 34 ini terdapat print masukkan kode minat dan bakat. Nah, di sini udah dikasih contoh nih, misal F1, F2, F8. Terus pada baris ke-33, 35, itu user input upper atau replace with. Nah, di sini daripada untuk meminimalisir kesalahan, di sini pengguna dapat menggunakan huruf kecil, jadi tidak selalu huruf gede. Pada baris ke-36 itu ada input fakta sama dengan set user input, yang dimana mengambil semua kode fakta yang valid dari fakta deskripsi. Pada baris ke 38 ini ya, ini juga terdapat valid fakta atau set deskripsi key, di mana kan ini kunci dari segala fakta. Jadi, memvalidkan fakta-fakta yang ada. Terus ini input fakta interaction, yang di mana memastikan bahwa input pengguna hanya berisi fakta yang valid dengan melakukan interaction antara input dan daftar fakta yang valid. Jadi hanya fakta-fakta ini yang kita gunakan, jadi luar fakta itu tidak dapat digunakan. Selanjutnya itu pada baris ke-41 dan 42 ini terdapat definisi dua variabel. Kosong yaitu rekomendasi sebagai list untuk menyimpan hasil jurusan yang direkomendasi, dan alasan sebagai library untuk menyimpan alasan pemilihan jurusan. Pada baris 44 ini terdapat perulangan for kode syarat in rules item, yang dimana ini merupakan proses utama dari forward chaining, dilakukan iterasi pada aturan rules. Terus di sini ada if user, di mana jika syarat memenuhi, jurusan ini memenuhi, maka user akan menginputkan fakta, maka jurusan ditambahkan di list rekomendasi. Tapi jika tidak sepenuhnya cocok, tetapi harus seluruh fakta itu dipenuhi, setidaknya minimal 1. Jadi ini kan ada 3 fakta, jadi bisa memilih 2 fakta, berarti itu jurusan yang direkomendasikan. Dengan jurusan alternatif, jurusan kode plus rekomendasi alternatif. Terus rekomendasi ini dan fakta yang cocok akan disimpan sebagai alasan. Pada baris ke 53 itu terdapat mencetak rekomendasi jurusan. Pada baris 56 hingga 60 itu terdapat jika ditemukan jurusan, maka program mencetak setiap jurusan. Dan alasan kenapa direkomendasikan, alasan ditampilkan sebagai bentuk deskripsi fakta. Dan pada baris ke
62 hingga 63 ini jika tidak ada jurusan yang memenuhi syarat, maka program mencetak pesan bahwa tidak ditemukan jurusan yang cocok. Di sini kita akan ya. Nah, di sini kan akan tampil nih rules-rules yang ada atau fakta-fakta ini akan ditampilkan. Jadi kita tadi tuh udah mencoba, misal kita pilih F1, di sini ya, F1 sama F3. Ini nggak apa-apa huruf kecil karena kita udah membuatnya sedemikian rupa. Terus ini F3 ya. Oke. Kan terdapat rekomendasi jurusan teknik komputer dan jaringan yang diikuti rekomendasi alternatif. Alasannya tertarik perangkat komputer dan senang matematika. Hal ini, program akan memproses input tersebut dengan mengubahnya dengan set fakta yang digunakan dalam proses inferasi. Jadi, artinya pengguna ini bisa memilih 2 atau 3 bakat sesuai rules yang ada. Kalau kita masukin yang ketiga ya. Nih, kalau F5, F12. Nah, maka kalau kita memenuhi semua syarat, untuk rekomendasi jurusan itu sendiri tidak ada. Karena rules-rules yang ada ini kan udah sesuai nih. Jadi dia tidak ada lagi rekomendasi jurusan. Jadi masukkan fakta ya, jurusannya multimedia, alasannya senang menggambar, suka dunia desain visual, tertarik dunia komunikasi visual. Karena dia memenuhi rules yang ada. Ya, makanya kita membuat alternatif itu. Untuk cara penggunaannya sendiri, ini kan kita menggunakan Python ya, yang dimana kan akan dikelola satu persatu, di mana kita bisa melihat bahwasan ini program utama, di mana akan menampilkan rules yang ada. Jika memenuhi semua, maka akan menjalankan if. Jika tidak memenuhi, cuman memilih 2, syarat rules ini ada misal 2, 3 dikurang 1, jadi hanya bisa milih 2 aja. Di jurusan alternatif, ini akan adanya rekomendasi alternatif. Tapi jika tidak memenuhi semua, maka print tidak memenuhi jurusan cocok nih. Misalnya gini, aku memilih 2 ya. F1, F6. Nah, ini kan tidak ditemukan jurusan yang cocok. Hal ini dikarenakan saya membuat syarat ini hanya dikurang 1, kecuali ini dikurang 2 baru bisa. Dilanjut, jadi program ini dirancang untuk dijalankan melalui terminal, jadi kita tidak memakai interface ya. Atau ya berbasis teks ini kan, menggunakan interpreter Python. Setelah program ini dijalankan, sistem akan menampilkan daftar minat. Oke, ini kan menampilkan daftar minat mulai dari fakta 1 hingga fakta 12. Jadi masing-masing kode ini memiliki deskripsi yang jelas, tanpa kita bisa melihat codingan lagi. Pengguna kemudian diminta untuk memasuki fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada sesuai program yang telah kita buat. Terus program akan memproses input tersebut, mencocokkan aturan-aturan yang telah ditentukan, lalu merekomendasi jurusan jika sesuai. Jika tidak sesuai, maka dia akan kembali ke dalam tidak ditemukannya jurusan yang cocok. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang decision tree atau pada bagian 2 tentang learning. Saya mengambil pada supervised learning-nya. Oke, sudah terdapat di awal video tadi, saya membuat tentang memprediksi kelulusan siswa berdasarkan nilai-nilai yang ada. Ini adalah dataset yang saya ambil, jadi saya dapat memasukkan ini ke dataset. Nah, terus kita lanjut pada penjelasannya. Penjelasan codingan, ini terdapat import pandas. Pada baris kedua ini terdapat import pandas yang digunakan sebagai library Python yang berfungsi untuk memanipulasi dan analisis data. Data yang kita gunakan dataset yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, khususnya untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame. Yang kedua itu ada import NumPy. Nah, di sini untuk mengoperasikan data numerik, operasi numerik khusus dalam representasi array dan perhitungan matematis lebih lanjut. Di sini juga ada from scikit-learn model selection. Nah, di sini kita gunakan untuk mengimport train test split ini yang digunakan untuk membagi dataset menjadi data ahli dan data uji. Selanjutnya ini ada scikit-learn preprocessing dengan mengimport label encoder, di mana alat untuk mengubah data kategorial, misalnya kategorial ini teks seperti male atau female menjadi angka agar bisa diproses oleh model machine learning. Yang kelima, ini yang pada baris ke-6 ini ada scikit-learn tree yang dimana import decision tree classifier. Dapat diketahui saya menggunakan decision tree. Jadi digunakan untuk membuat model klasifikasi berbasis pohon keputusan. Ya, jadi sedangkan plot tree ini sendiri dia digunakan untuk menampilkan visualisasi struktur pohon. Pada baris ke-7 itu ada scikit-learn metric import accuracy score yang dimana menghitung akurasi prediksi, sedangkan klasifikasi report ini menampilkan metrics seperti precision, recall, and F1 score. Ini terdapat import matplotlib pilot as PLT, yang dimana ini library visualisasi yang digunakan untuk membuat grafik. Dalam program ini digunakan untuk menampilkan pohon keputusan. Nah, di sini pada baris ke-11 ini ada DF sama dengan PD read CSV. Di sini digunakan untuk membaca datasheet yang sudah kita masukkan berformat CSV, ini kan sama nih. Ya. Jadi, menggunakan fungsi read CSV dari pandas. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel DF dalam bentuk data frame.
Terus ini pada baris ke-14 dan 15, itu variable fitur itu berisi kolom-kolom yang digunakan sebagai input model. Dan variable target ini menyimpan label target, yaitu kolom status yang berisi path atau file. Metodenya ini seperti copy, digunakan untuk memastikan filter ini salinannya terpisah pada UDF tadi, UDF ini. Pada baris ke-18 hingga 21, ini pada dua objek encoder ini, legender dan test prep ini menggunakan dua objek, yaitu legender dan test prep. Nah, pada kolom gender dan test prep session, ini gender dan course ini diubah dari string menjadi angka menggunakan transform dan disimpan kembali ke feature location. Pada baris ke-24 ini ada extract test. Dia ini berfungsi, fungsi dari extract split ini, dia ini digunakan untuk memisahkan data. Jadi bukan hanya data-data random, tapi pemisahan data yang lebih konsisten setiap kali program dijalankan. Pada baris ke-27 hingga 28 ini baris 27 ini digunakan untuk membuat objek model klasifikasi berdasarkan decision tree. Nah, kalau pada baris ke-28 ini melatih model menggunakan data latih xtrain, ytrain menjadi fit. Pada baris ke-31 hingga 33, jadi ini pada baris pertama ini kita akan melakukan evaluasi model atau melakukan prediksi menggunakan model yang telah dilatih dengan cara uji X-test. Terus yang kedua itu akan menghitung akurasi antara hasil prediksi prep dan lab Y-test dan akan ditampilkan ke dalam output. Pada baris ke-36 hingga 37, ini baris ini mencetak metrik evaluasi performa model seperti precision, recall, event score, dan support dalam bentuk tabel menggunakan klasifikasi report. Pada baris 40 ini terdapat 40 hingga 43. Jadi PLT figure ini dia ini menetapkan ukuran gambar. Pada baris ke-41 ini menggambar pohon tree dengan label fitur dan kelasnya. Kalau pada baris ke-42 ini akan memberikan bibliografik dan PLT show-nya. Pada PLT show ini menampilkan gambar sepenuhnya dari baris ini. Pada baris ke-46 47 hingga 48. Jadi ini input string dari pengguna digunakan ke angka menggunakan transform dari encoder yang sudah dilatih sebelumnya. Jadi nilai ini dikemas ke dalam list karena transform ini mengharuskan input dalam bentuk iterable. Pada baris selanjutnya pada baris ini adalah encoder, pada baris 5455 ini encoder input untuk kita menginputkan. Terus pada baris ke 58 hingga 60 ini digunakan membuat data frame baru. Jadi user menginputkan dari pengguna kita, data ini digunakan sebagai input model untuk proses prediksi. Pada baris 64 hingga 65, jadi model ini melakukan prediksi berdasarkan input sekitaran. Nah, ini decision tree-nya untuk klasifikasi siswa yang lulus. Jadi, gambar ini merupakan visualisasi pohon keputusan atau decision tree yang digunakan untuk melakukan klasifikasi kelulusan siswa berdasarkan beberapa fitur atau atribut input, yaitu nilai matematika, nilai membaca, dan nilai menulis. Selain itu, fitur kategorial seperti jenis kelamin dan status mengikuti pelatihan itu juga sudah dienkode sebelumnya dalam proses processing, namun tidak divisualisasi karena tidak berkontribusi signifikan dalam pembentukan not utama pohon. Baiklah, dapat dilihat di sini ada akurasi model 0,9 dan klasifikasi report yang berisi precision, recall, F1, score, dan support. Nah, di sini berdasarkan hasil evaluasi model klasifikasi yang diperolehkan nilai akurasi sebesar 0,96 yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasi data ini dengan tingkat ketepatan sebesar 96% pada kelas file. Pada kelas file atau gagal precision ini sebesar 0,91 dan dari prediksi file ini adalah benar. Sementara recall ini sebesar 0,97 menunjukkan bahwa model berhasil menangkap 97% dari total kasus yang benar-benar file. F1 ini skor untuk kelas ini adalah 0,94 yang mencerminkan keseimbangan yang baik antara precision dan recall. Sementara untuk kelas pass, ya kelas passnya ya. Ini precision ini sangat tinggi yaitu 0,99 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi ini yang sangat rendah. Dan recall ini sebesar 0,96 berarti menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pas ini berhasil dikenali dengan baik oleh model. F1 score ini untuk kelas ini tercatat sebesar 0,97 dan nilai rata-rata makronya average untuk precision, recall, dan F1 ini adalah 0,5, 0,6, dan 0,95. Sedangkan nilai rata-rata berbobot atau weighted average ini masing-masing adalah 0,96. Hal ini mengidentifikasi bahwa model ini memiliki performa yang konsisten baik di seluruh kelas dengan ketidakseimbangan jumlah data antar kelas yang telah dihitung secara keseluruhan. Performa ini modelnya sangat baik dan layak digunakan untuk tugas klasifikasi yang serupa. Baik, kita akan masuk ya. Kita coba masuk. Apakah ikut pelatihan? Ya, kita jawab aja non. Nanti nilai matematika kita isi. Oke. Nah,
Program ini dibuat dengan menggunakan Python dan dijalankan melalui platform VS Code. Dataset yang digunakan adalah hasil modifikasi dari data Kaggle, jadi ada hasil modifikasi yang sudah saya buat dengan menambahkan kolom status, yaitu pass dan file, berdasarkan nilai rata-rata siswa. Saat dijalankan, program secara otomatis membaca data, membagi metadata, latih dan uji, melatih model decision tree dan menampilkan evaluasi berupa akurasi dan klasifikasi report. Program juga menampilkan visualisasi pohon keputusan dan menyediakan mode interaktif yang telah kita inputkan ini dengan menginputkan manual melalui terminal. Antarmuka ini berbasis teks, ringan, dan mudah digunakan. Nah, pada gambar ini, pada terminal ini yang telah kita inputkan, yaitu prediksi kelulusan berdasarkan input Anda. Jadi pada terminal ini menunjukkan hasil eksekusi program pada bagian prediksi kelulusan siswa berdasarkan input Anda atau input manual dari pengguna. Dalam simulasi ini pengguna diminta mengisi, yaitu masukkan gender, male atau female. Jadi di sini saya jawab male dengan status pelatihan yaitu uh, ada di sini ada 2 pilihan yaitu komplit dan non. Di sini saya memilih non. Setelah memasukkan program ini mengubah input kategorial menjadi bentuk numerik kan, dengan menggunakan label encoder dan menyusunnya ke dalam format data frame yang menyesuaikan model-model decision tree ini yang telah dilatih kemudian memproses input. Nah, jadi kan nilai matematika ini udah kita masukin nih. Nilai matematika yaitu 70, nilai membaca 80, nilai menulis 60. Jadi itu data udah dimasukin, terus diubah input ini kategorial dari string menjadi numerik dengan menggunakan label encoder tadi. Setelah itu, model decision tree ini yang telah dilatih kemudian memproses input tersebut dan menghasilkan hasil prediksinya kan, Anda mungkin akan pas, akan lulus. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan kombinasi nilai pada datasheet dan kondisi yang diberikan, sistem memperkirakan siswa akan lulus. Karena pada datasheet, nilai di bawah 65 itu nilai yang file. Pada kesimpulan pada decision tree ini, dan berdasarkan implementasi dan evaluasi sistem klasifikasi, diperoleh hasil menunjukkan bahwa algoritma ini mampu melakukan klasifikasi dengan akurasi sebesar 96%. Jadi, model ini memanfaatkan atribut seperti gender, status, mengikuti pelatihan, serta nilai matematika, membaca, dan menulis. Pohon keputusan ini digunakan bersifat interpretable, artinya setiap pengambil keputusan atau model dapat ditelusuri secara logis melalui cabang dan kondisi dalam pohon. Visualisasi pohon menunjukkan bahwa nilai menulis dan matematika menjadi fitur yang paling dominan dalam proses klasifikasi. Hal ini memberikan wawasan bahwa kemampuan akademik siswa, terutama dalam menulis dan matematika, sangat mempengaruhi kemungkinan mereka untuk lulus. Program ini tidak hanya dapat mengklasifikasi data secara otomatis dari dataset, tapi menyediakan fitur prediksi manual dari pengguna. Jadi memasukkan data siswa secara langsung dan memperoleh hasil prediksi kelulusan secara interaktif. Demikianlah video presentasi saya mengenai implementasi algoritma forward chaining dan decision tree dalam proyek akhir pada mata kuliah kecerdasan buatan. Melalui penerapan forward chaining, saya berhasil membangun sistem prakar yang sederhana yang dapat direkomendasikan jurusan berdasarkan minat dan bakat. Sementara itu, pada decision tree, saya berhasil membangun model prediksi kelulusan siswa dengan akurasi yang tinggi serta menghasilkan visualisasi pohon keputusan yang mudah dipahami. Semoga penjelasan ini dapat memberi gambaran yang jelas mengenai penerapan algoritma kecerdasan buatan dalam kasus nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.